Assalamualaikum, selamat datang di channel Habibah Official. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa buat di like dan di subscribe. Bunyikan lonceng merahnya biar aku tetap semangat terus bikin videonya buat kalian. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau like dan subscribe di channel aku. Nah, jadi begini guys, setelah kalian sudah dinyatakan diterima dan sudah tanda tangan kontrak, kalian itu akan disuruh ke PT Mitsuba. Nah, jadi kalian setelah di PT Mitsuba itu kalian akan mendapatkan yang pertama seragam, yang kedua sepatu safety, yang ketiga itu name tag, yang keempat itu kalian akan dapat topi, yang kelima kalian juga akan dapat NPWP, yang keenam kalian juga akan dapat kartu untuk berobat ya, kartu dari klinik gitu. Nah, yang ketujuh kalian juga akan dapat kartu ATM. Nah, yang kedelapan ini biasanya ada yang namanya sepatu putih ya, itu khusus untuk bagian yang berbeda gitu. Nah, di sini kalau misalnya yang pakai hijab untuk yang perempuan itu akan dapat hijab dan bajunya juga panjang. Tapi kalau yang nggak pakai hijab itu dapat topi. Nah, fungsi topi ini jadi gini guys. Kalau misalnya bagi perempuan yang nggak pakai hijab, nah itu tuh rambutnya dimasukin ke dalam topi. Jadi pas kalian kerja itu kalian itu nggak boleh yang namanya rambut kalian itu tergerai guys. Jadi untuk yang nggak pakai hijab itu nggak boleh banget yang namanya rambut tergerai pas kalian kerja. Jadi rambut itu harus dimasukin ke dalam topi. Nah, bagi kalian yang misalnya rambutnya pendek nggak apa-apa gitu. Tapi pokoknya namanya kerja di pabrik ini ya otomotif gitu. Jadi kalian itu rambutnya harus kalian masukin aja guys. Jadi biar aman gitu, biar nggak kegulung nantinya. Nah, setelah kalian sudah dapat seragam itu, pokoknya perlengkapan itulah ya, kalian itu akan disuruh maksudnya untuk training besoknya. Nah, training ini training di kantor. Oke, di kantor ya guys ya. Kayak di suatu ruangan nanti ada pihak trainer yang datang seperti itu. Jadi kalian juga akan dikasih kunci loker. Untuk yang loker perempuan itu ada di sebelah di sebelah kanan lah ya, di sebelah kanan sebelah musola. Nah, untuk yang loker laki-laki itu ada di sebelah kiri seperti itu. Itu ada di atas lokernya. Jadi kalian kalau misalnya mau siap-siap, kalau mau naro baju, mau naro tas gitu, pokoknya mau naro apapun itu di loker. Jadi pas kalian kerja itu nggak ada yang namanya handphone gitu, itu nggak ada. Tapi terserah sih kalau kalian mau bawa, tapi sebaiknya jangan bawa, taruh aja di loker gitu. Kalau misalnya kalian mau bawa aja, nggak jadi masalah sih. Pokoknya barang-barang kalian semuanya kalian taruh di loker ya guys. Nah, terus setelah loker, nah kalian kan akan masuk tuh ke ruangan trainer ya. Di ruangan trainer itu kalian akan dikasih motivasi biar kalian itu semangat dalam bekerja guys gitu. Dikasih motivasi tentang kalian itu bekerja untuk apa gitu. Nanti kalian akan dikasih lihat video motivasi banget pokoknya biar kalian itu semangat dalam bekerja dan kalian itu akan menyayangi orang tua kalian lah ya. Sekarang juga menyayangi, maksudnya nanti akan lebih menyayangi lagi dan kalian itu nggak pelit sama orang tua kalian gitu. Jadi kalau kalian sudah bekerja, kalian itu harus ngasih ke orang tua kalian, oke? Nah, setelah kalian training itu ya, kalian itu akan didaftarkan pinjer print. Jadi kalau kalian mau absen itu pakai pinjer yang ini atau yang ini kayak gitu. Pokoknya terserah lah gitu ya. Pokoknya yang banyak sih antara ini dan ini. Kalau misalnya yang kedua ini bermasalah, itu bisa cari yang lain gitu. Nanti data kalian atau
sidik jari kalian itu ada di pinggir itu. Jadi pokoknya kalau mau pulang, mau absen masuk, kalian harus ke harus absen ya di pinggir itu gitu, di alat itu. Nah, alat itu tuh di depan banget sama kantin, kayak gitu ya guys. Nah, terus setelah itu kalian itu akan di hari berikutnya ya, kalian akan training di tempat kerja kalian. Jadi gini, kalian itu akan ditempatin di bagian apa, kayak gitu. Misalnya kalian ditempatin di bagian membuat starter motor misalnya, atau misalnya kalian itu di bagian fuel pump, atau di bagian apapun untuk yang cowok DC atau di casting, pokoknya apapun itu ya, nanti kalian akan diajarin kayak pekerjaan itu tuh gimana gitu, untuk yang perempuan dan untuk yang laki-laki. Ini khususnya untuk perempuan ya. Kalau misalnya yang maaf ya, yang nggak suka gitu ya, tangannya kotor, banyak oli, pokoknya kotor lah intinya gitu, kalian jangan melamar di pabrik otomotif kayak gitu. Kalian bisa melamar kerja di mall gitu ya guys, atau di restoran yang bersih, karena di pabrik, apalagi di pabrik ini, itu tuh berhubungan dengan oli, pokoknya ya seperti itulah ya, berhubungan dengan oli, terus juga solder, ada baut-baut, pokoknya banyak deh ya guys, seperti itu. Nanti ketika kalian itu sudah ditempatkan di bagian kalian, tapi kalian itu enggak, kalau misalnya tempat bagiannya baru ya, kalian itu enggak disuruh langsung kalian tuh ditempatin di sini gitu, enggak. Tapi kalau misalnya bagian itu memang yang 1 kosong gitu, dan kalian itu karyawan baru di situ, misal kalian itu akan ditempatin di situ, tapi biasanya kalian itu akan kayak diajarin satu-satu gitu guys. Jadi kalian itu mahirnya dan bisanya lebih cepat di bagian yang mana gitu. Biasanya ditempatinnya seperti itu, tapi balik lagi terserah atasan kalian. Kalian itu mau ditempatin di bagian yang kosong yang mana gitu ya guys. Kayak gitu. Terus juga di sini kalian di setiap bagian ada yang namanya dispenser. Jadi kalau misalnya air kalian habis, kalian ambil aja di situ. Oh iya, di PT Mitsuba ini kalau pagi itu sama masuk sore itu ada yang namanya senam. Nah, di PT Mitsuba ini juga kalian nggak boleh yang namanya terlambat guys, karena itu mengurangi nilai penilaian diri kalian kayak gitu. Jadi namanya kalian itu karyawan baru, jadi kalian itu harus datangnya tepat waktu. Kalau bisa mengurangi setengah jam kayak gitu. Setengah jam kalian udah ada standby karena nanti akan ada senam kayak gitu. Dan biasanya sih, training ya. Biasanya nanti setelah habis senam itu kalian akan perkenalan gitu ya. Satu bagian itu diperkenalkan kalian itu siapa, nanti kalian juga akan disuruh memperkenalkan diri kalian gitu guys. Apalagi ya, kayaknya itu aja deh guys yang tentang Mitsuba gitu. Oh iya, mungkin nanti ada yang nanya, Kak, aku nggak tahu gerakannya gimana. Udah kalian ikutin aja gitu senamnya, namanya kalian baru di situ ya, terus juga belum hafal gitu, jadi nggak jadi masalah kalau misalnya kalian senamnya gitu. Pokoknya ketahuan banget kok di sana kalau misalnya kalian itu karyawan baru. Oh iya, kalau di sana itu karyawan baru itu pakai pita guys, pita warnanya hijau, itu dulu warnanya hijau. Jadi itu tuh pertanda banget kalian itu masih training guys. Nah nanti kalau udah 1 bulan atau
kalau 3 bulan deh, aku lupa ya. Nanti pita itu boleh kalian copot. Pertanda kalau kalian tuh udah karyawan lama gitu, nggak usah pakai pita gitu. Dan cara membedakan karyawan lama dengan karyawan baru itu, kalau karyawan lama itu name tag-nya nama aja. Misalnya namanya siapa ya? Namanya Putri yang ditukar gitu, namanya Putri yang ditukar. Nah, itu nama aja dia, nama Putri yang ditukar, sama di sini ada lambang Mitsuba ya. Kayak gitu, ada pin Mitsubanya di sini warna hijau, apa gitu pokoknya di sini ada. Nah, kalau yang karyawan lama dan karyawan tetap di sana, itu name tag-nya ada fotonya. Jadi, contoh namanya yang tadi ya Putri yang ditukar, terus ada foto dia pakai baju Mitsuba dan MEE kayak gitu. Dan itu ada pinnya gitu deh, pokoknya ciri khas gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu, ini mah ya kayak gitu guys. Oke. Segitu dulu ya video yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Pokoknya trainingnya intinya nggak gimana-gimana, pokoknya seperti itu gitu. Paling tentang motivasi aja. Pokoknya training yang sesungguhnya kalian itu akan ditempatkan di tempat bagian kalian itu seperti apa. Apakah kayak nyolder, kayak ngerakit gitu, kayak di depan mesin, itu pokoknya training yang sesungguhnya. Dan kalian itu harus cepat nangkepnya ya guys. Dan kalian dimohon jangan membuat NG atau not good, oke? Pokoknya kalian pelan-pelan aja lah, namanya baru ya kan, nggak usah yang gimana-gimana atau pengen cepet gitu, biasa aja. Kecuali nanti kalau udah lama-lama baru diharuskan cepat gitu ya guys. Oke, terima kasih ya yang udah mau nonton video aku. Mohon maaf kalau suaranya belepetan, ngomongnya belepetan gitu, aku minta maaf. Terima kasih banget buat kalian semua. Sekarang channel aku ini udah 2000 subscriber. Semoga nanti akan berkembang terus ya, amin. Terima kasih banget buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.